geger. Pagi-pagi Ambiar. Geger. Selamat pagi Indonesia, apa kabar Sobat Ambiar? Halo, good morning. It's our morning show. Dari Sabang sampai Merauke, Malaysia, Brunei Darussalam, semua yang selalu menyaksikan kami. Hong Kong, Madinah, Mekah. Widih, terima kasih banyak Amerika. ya. Halo Universe, halo. Halo masyarakat sipil, halo. Sobat Ambiar ya, pokoknya harus bersyukur hari ini. Ingat kalau misalnya ada orang yang banyak ngomong, kita harus perhatikan baik-baik, jangan mudah tertipu ya Betul, kan. dan hati-hati dengan potongan-potongan video. Waduh, ya. bener, aku baru ketipu loh guys. Apa? Aku pikir aku buaya, ternyata dia pawang buaya. Hati-hati ikutin orang zaman sekarang. Aku baru sadar sih. Beneran loh, aku tuh mikir gini ya, terkadang kita suka berpikir, kita tuh tahu segalanya. Ember. Kita bisa menjalankan ini, itu. Ember. Tapi ternyata ada orang yang jauh lebih pintar dibandingkan kita ya. Di atas langit masih ada langit. Betul. Hati-hati. Hati-hati, ini adalah satu kata yang harus kita ingatkan buat Sobat Ambiar ya. Zaman sekarang tuh orang kita nggak pernah tahu niatnya seperti apa. Ada yang terlihat niatnya baik, ternyata di belakang niatnya buruk. Ada kepentingan. Nah ya, sama seperti bintang tamu kita yang satu ini, pasangan suami istri, awalnya niatnya baik ya kan, mau menjalankan ibadah umroh. Tapi Sayang sekali menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan oleh temannya sendiri. Guys, ini nggak main-main. Karena kerugiannya bisa sampai lebih dari 300 juta rupiah loh. Sebentar. Ditipu sama teman sendiri. Iya. ya Allah, kok Kenapa? bisa bersama? Enggak, dia gimana sih, dia mau berangkat umroh terus Iya. ditipu sama temennya karena temennya yang jualnya travel mungkin punya ya? travel. Bener. Iya ya, Aduh, sedih Allah, banget. serem banget loh. Ditipu sama teman sendiri sedih, tapi lebih sedih memang ditipu sama suami sendiri ya. Juga ya. Oke. Enggak juga Di ya. pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Della Puspita dan juga sang suami Arman Mosi. Selamat pagi, Mas Arman ya. Oke. Silakan, Mbak Della, Mbak. silakan Mbak Della. Sama masih silakan di tengah. Kami tuh turut prihatin atas apa yang terjadi setelah mendengar cerita menjadi korban penipuan untuk travel umroh ya. Diduga sampai dengan 300 juta rupiah kurang lebih, dan pelaku terduga adalah teman sendiri kabarnya. Teman kita kali. Tahu siapa? Teman kita kali kan pernah sama kamu. Iya. Berarti orang yang terjun ke dunia hiburan juga? Iya pernah, kalau pas Dewi pernah nemenin Dewi kalau ada acara gitu. Iya. Nanti aku sebutin ya namanya ya. Oke. Itu kayak membuat aku tuh takut untuk berteman. Hati-hati, duit gak mandang teman, gak mandang saudara. Soalnya banyak banget sekarang orang-orang di sekitar kita tuh punya kepentingan. Makanya Ya, kita betul. bilang hati-hati ya. Tapi Mbak Della Puspita dan juga sang suami Mas Arman ya. Kami semua mengucapkan terima kasih. Sobat Ambiar, ini sedih rasanya ketika kita punya niatan baik untuk melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci sampai akhirnya menjadi korban penipuan. Kita mau lihat dulu cerita yang menimpa seorang Della Puspita bersama dengan suami. Ini ya, Della Puspita dan Mas Arman. Jadi kronologisnya Dewi tuh mukanya gimana sih? shock ya. Shock kan? Kronologisnya seperti apa sampai akhirnya menjadi korban penipuan travel umroh? Kalau aku nggak tahu pasti ya sebenarnya yang menipu aku tuh sebenarnya siapa. Jadi aku, tapi intinya aku merasa dibohongin sama teman sendiri. Jadi awalnya tuh aku berdua sama suami itu berniat untuk umroh yang ketiga kalinya dengan orang yang sama, dengan niat bahwa kegagalan di umroh yang pertama dan yang kedua kita udah mulai tutup deh. Namanya orang pasti adalah kesalahan, nggak mungkin segala suatu perjalanan tuh sempurna banget, nggak mungkin, pasti ada Wajar. kekurangannya gitu. Terus dia juga minta tolong supaya travel umroh yang sedang terpuruk itu pengen dibangun lagi. Akhirnya ya udah deh, kalau gitu gue nggak bisa memberikan uang, tapi gue daftar umroh lagi deh sama elu. Nanti kalau misalnya ada temen yang mau umroh juga kita akan bantu rekomendasiin elu. Nanti elu aja sendiri yang ngurusin kayak gitu-gitu. Nah udah tuh kita udah daftar umroh, udah bayar juga. Terus suatu hari kan suamiku ini mau izin nggak masuk kerja selama 10 hari. Terus pada saat ke kantor temannya tuh bilang, lu mau umroh sama siapa? Sama ini, bagus nggak? Ya sejauh ini sih ya oke-oke aja lah. Walaupun ada kekurangan tapi kita coba tutupin, namanya juga temen gitu kan. Terus begitu udah kita kenalin, mereka sendiri yang urus. Udah
pokoknya Beb kamu langsung aja berhubungan sama temennya Arman, aku nggak ikut campur ya gitu. Yang penting aku udah penuhi janji aku, kamu coba untuk bangkit lagi ya monggo silahkan. Tapi tolong amanah karena ini menyangkut namanya aku sama Arman gitu kan. Begitu udah ngasih DP tiba-tiba AIUEO akhirnya nggak jadi berangkat dan tidak bisa diberangkatkan. Oke, harusnya berangkat tanggal berapa maaf? Tanggal 19 Januari. Mundur ke tanggal 22. Mundur lagi tanggal 24, mundur lagi tanggal 1, akhirnya sama sekali plus nggak bisa berangkat sama sekali. Alasannya mundur dikarenakan? Yang anehnya yang terakhir tuh alasannya nggak dapet seat. Nggak apa? Nggak dapet seat di pesawat. Astagfirullahaladzim. Padahal udah bayar lunas. Kan kalau dari jauh-jauh mah udah dipersiapkan. Harusnya kita minta kode booking pesawat, kita minta bukti booking apa namanya hotel dan segala macam itu dia sama sekali tidak bisa memberikan. Oke, untuk visanya sendiri memang sudah diurus dan sudah keluar? Katanya sudah, tapi sampai sekarang paspor aku tuh masih dia juga. Hah? Kalau dapat visa harusnya ada dapat seat otomatis. Iya, harusnya. Tapi dia masih bisa dihubungi sampai sekarang nggak? Masih bisa. Dan pas aku preskon itu pun dia juga hadir, datang bersembunyi di balik teman-teman wartawan hanya memastikan bahwa aku tidak menyebut namanya. Oke. Mbak Dela, kita mau kasih lihat dulu. Ini kerugian yang diderita oleh seorang Dela Puspita. Dela Puspita cerita ditipu travel umroh. Ruginya hampir 400 juta rupiah. Per satu paketnya, satu packsnya berapa? Kita pokoknya total 20 orang aja itu, dan itu baru kitanya udah selesai ya, kita udah selesai. 50 jutaan ya Mas? Orang 55. Temen aku tuh DP gitu. Oh itu DP ya? DP. Oke, 400 itu DP. Baik dari Dela Puspita dan suami pun juga dengan teman-teman, kolektif. Iya. Oke, tapi dia tidak menghilang kan? Nggak menghilang, tapi gimana ya? Mau bertanggung jawab atau tidak Kak? Ada etikat baik untuk mau mengembalikan? Bilangnya etikat baik, tapi dari 2019 kan aku udah banyak peristiwa yang tidak mengenakan sama dia kan. Waktu itu aku pernah mau daftar haji, udah daftar, udah DP, terus nggak jadi berangkat juga. Duitnya itu dikembalikan katanya full, ya oke lah alhamdulillah dibalikin. Tapi dibalikinnya itu nyicil sebulan 1 juta, 2 juta, sampai akhirnya nggak kelar-kelar. Gue udah capek banget, udah deh gue capek banget deh, mendingan sisa duitnya gue pakein ngumrohin saudara sama supir gue deh gitu. Udahlah berangkat saudaraku itu. Sampai di sana saudaraku tuh hampir tidak bisa pulang karena nggak dapat pesawat. Aku ngamuk-ngamuk, yang bener ya, jangan sampai saudara gue nggak bisa pulang, gue bisa ngamuk nih, aku bilang gitu. Dipulangin lah, begitu pulang udah pas aku berangkat lagi umroh sama keluarga masih ada sisa duit lagi. Udah daripada gue nagih-nagih udah kayak perang urat gitu loh, malu nagih duit ke temen gitu kan. Udah gue berangkat lagi umroh deh bawa anak-anak gitu kan. Udah menikah, suamiku nambahin lagi kita berangkat. Nyampe sana juga kita tuh kayak anak ayam kehilangan induk, nggak diurusin. Kita ngurus diri sampai kita sewa mutawif sendiri, kita umroh yang cuman berlima kemana-mana kita berlima, nggak ada kita sendiri. Mas Arman lihat kejadian seperti ini gimana Mas Arman? Bagaimana Mas Arman menyikapinya gitu? Maksudnya dengan kejadian ini tuh gimana? Ya pertama bingung aja, maksudnya masih ada aja orang jadiin agama tuh buat apa ya? Buat cari duit, buat nipu gitu loh. Kan kita kan niatnya mau ibadah. Terus itu sebenarnya jadi duit teman-teman tuh akhirnya dirugiinnya dibalikinnya ke aku jadi akhirnya. Jadi kerugian teman-teman yang udah DP akhirnya mau tidak mau kan aku harus bertanggung jawab. Jadi aku yang harus balikin ke mereka dan itu jadi akhirnya kerugian jadi milik aku 400 itu. Nah, itu dia mau ngembaliin nggak? Ada etikat baik mau ngembalikan? Dia ada ngejaminin mobil. Dia ada jaminin mobil, ternyata mobil itu mobil rental. Oh Allah. Jadi kan otomatis saya nggak bisa apa-apa kan dengan mobil itu. Kacau banget. Dan lebih parah lagi jam 12 malam dia datang ngasih jaminan lampu syuting. Lampu syuting? Lampu syuting itu ternyata punya teman aku. Temen aku telepon ke aku, Kak itu lampu syuting nggak jadi kamu? Nggak ada, gue nggak terima. Kakak nggak ada niat untuk melaporkan ini? Allah. Tadinya aku mencoba untuk kekeluargaan, tapi ternyata korbannya itu banyak banget. Yang Mbak Dela ketahui korbannya sampai berapa? Hampir 100 dan nilainya miliar. Wow. Mbak Dela, punten ya. Mbak Dela tuh sudah 2 kali umroh bersama dengan dia. Betul. Terduga pelaku. Pertama, tiket pesawat pulang tidak ada. Menurut saya itu kesalahan begitu fatal. Karena kalau orang umroh tuh pergi dan pulang pasti harus sudah beres.
Kedua, tidak ada pembimbing, itu pun juga fatal. Artinya dia tidak ada tindakan yang dia lakukan preventif sebelum jamaah pergi umroh. Kenapa masih percaya? Itulah baiknya dia nih. Itulah kapoknya jadi orang baik ya. Gue kapok jadi orang baik udah deh. Maksudnya gini, pada saat kita nggak enak, jadi aku tuh mau nolong, tapi kita tuh kayak jadi ketempuan kita. Apalagi kan dia suka datang terus. Betul. Dan kalemnya. Iya, bawaannya tahu sendiri kan. Orangnya yang soleh banget, kemana-mana pakai gamis. Mohon maaf banget. Tapi benar-benar kita tuh bisa ketipu banget. Pada saat aku ketemu terakhir sebelum aku daftar yang ketiga itu, dia itu sosoknya lagi kurus kering banget dan kita bisa sakit banget. Dan aku ngeliat kayaknya, aku rasa umurnya nggak panjang deh. Boleh kali kalau kita nolongin teman dengan cara memberikan kesempatan atas gitu. dasar kemanusiaan. Iya, tapi ternyata kita kasih kesempatan sama dia dimanfaatkan dengan hal buruk. Gitu. Baik, jadi sempat ada mau kasih jaminan mobil. Berapa mobil yang dia jaminkan? 4 mobil. 4 mobil. Sekarang 6. Itu semua tapi mobil rental semua. Dan dia pernah jam 3 pagi diam-diam ke rumah ngambil. Ngapain sih kamu ngelakuin gitu Kenalkan kamu. Ya ampun. Kita mau kasih lihat dulu, ini ada sebuah tayangan yang diduga oknum pelaku ya. Itu tadi yang ditujukan. Iya. Bohongi aku yang mengkhianati aku. Udah ketemu maksudnya secara langsung dan dibicarakan baik-baik. Udah. Kita ditanya alasannya kenapa, ada apa. Udah ya ada alasannya. Masalah keluarga, financial atau. Enggak, alasannya tuh hal yang nggak masuk akal. Kadang-kadang yang dia bilang nggak ada seat itu nggak masuk akal. Kok bisa sih? Terus buktinya kamu udah booking bisa semacam gimana? Ya nanti beb. Ada kok, aku benar-benar ngurus kok. Pokoknya kalau ketemu tuh nggak tahu kenapa ya, kalau ketemu tuh kita bawanya kasihan aja. Itu kita udah ngerasa dibohongin, kita masih duduk, kita masih ajak dia ketemu di mana, kita masih kasih makan karena kita udah ngeliatnya tuh nggak tega gitu loh. Apakah terduga pelaku ini punya kantor resmi atau untuk travelnya terdaftar secara resmi? Iya. Ada. Orang tuanya punya travel umroh. Tapi kan katanya nggak boleh disebutin ya. Oke, jadi ada travel umroh resminya, ada. Kantornya pun ada, bukan sekedar teman yang mengurus kepergian teman-temannya yang mau umroh. Ada telepon ibu sama papa. Aku datang ke kantornya, yang terakhir tuh datang ke kantornya dan masih menangani jamaah. Pas suamiku ke sana juga ketemu sama ibunya. Ibunya ya kayak, kayak nggak ada papa. Iya kayak. Ibunya cuma ngomong. Memang anaknya bermasalah gitu loh. Terus ibunya juga ngomong, ya gimana ya mas, masa harus dipaksa kalau nggak ada duit gitu. Itu yang buat saya kecewa, maksudnya kan ya duit gue loh, harusnya lu balikin gitu, bukan dengan keluarin ucapan ya kalau nggak ada masa dipaksa gitu. Maaf, kalau ibunya bilang bahwa mengakui anaknya bermasalah, apakah yang dilakukan oleh sang anak tanpa sepengetahuan sang ibu? Itu aku nggak ngerti, nggak tahu ya. Mungkin bisa tahu, bisa enggak. Karena pada saat temennya Arman itu ke sana, itu ada ibunya. Dan ibunya tuh kayak, kalau anak udah tahu anaknya bermasalah, harusnya mau ngapain? Ngurus umroh nih. Jangan ya, kalau anak gue ntar bermasalah, ntar gue lagi ketempuan, bisa begitu dong. Tapi let it go aja gitu loh. Jadi kayak dibiarin aja. Yang akhirnya jadi dari tahun 2018 sampai sekarang tuh korbannya jadi banyak. Karena ya itu, dibiarkan atau memang udah nggak bisa lagi untuk melarang atau gimana, aku nggak ngerti gitu. Tapi harusnya kalau merugikan atas nama keluarga, nama besar keluarga, nama besar bisnis yang dibangun dari nol, harusnya dia kantor dong gitu. Kan pada waktu mau umroh kan travel yang dibawa kan travelnya ibunya kan. Iya. Oke. Jadi gimana Kak Dela? Mau bikin pelaporan aja ke kepolisian mungkin, biar enak gitu jadinya? Aku kepengen kesana sih sambil mudah-mudahan dengan aku speak up kayak gini, teman-teman yang lain juga bisa menemukan solusi. Karena ternyata banyak dari korban itu yang diblok dari WA-nya diblok, medsos-nya diblok, jadi benar-benar terputus jalur komunikasi. Kalau diblok gitu mah ya berarti kan niatnya udah ada itikat baik ya. Mbak Dela kemarin, tadi Mbak Dela bilang bahwa kemarin sempat press conference, kemudian Mbak Dela melihat ada dia di lokasi press conference. Betul melihat secara langsung? Iya, aku yang suruh dari rumah. Dari rumah, dia datang ke rumah nungguin aku jadi jam 8:30 sampai begging supaya aku nggak preskon. Cuman kan aku nggak mungkin membatalkan. Aku bilang kalau kamu benar, ayo datang ke sana. Kalau apa yang aku salah ucap, kamu nggak merasa melakukan, kamu langsung timpalin aja. Aku ajak duduk bareng di tempat preskon. Dia datang tapi dia tidak mau aku ajak duduk bareng.
Akhirnya ya udah, kamu mau ngapain, mau nunggu di mana ya terserah kamu. Dia ada di situ nungguin aku. Kamu masih sebaik itu ya? Teman soalnya ya. Walaupun Dia sebenarnya tuh udah kayak orang gak bersalah tau Kak. Dia diem lembut gitu kayak kenal gitu, kan. karena aku tahu banget. Tidur bareng bersama aku bareng-bareng. Sih. Tapi maaf Mbak Della, kami di sini harus asas praduga tidak bersalah selama Mbak Della belum melakukan pelaporan kepolisian dan belum ada status dari pihak kepolisian. Ya. Tapi kita berharap tentu saja mungkin bukan hanya 1 atau 2 travel, tapi kami berharap tolonglah bahwa mereka yang ingin melaksanakan ibadah umroh itu dari niat hati terdalam mengumpulkan uang itu sudah cukup lama, impian dalam setiap sujudnya, doa dalam setiap sujudnya untuk bisa pergi ke sana. Jadi jangan sampai orang mau ibadah kok sampai akhirnya bisa dipersulit, uangnya diambil. Ini sangat menyedihkan sebenarnya. Sampai ada yang info aku DM ibunya sampai stroke karena nggak berangkat-berangkat. Ya Allah. Mbak Della, harapan ke depan untuk kasus ini seperti apa? Ya, aku boleh nggak sih sebutin gitu ya? Nah, Inisial boleh, silakan. Bukan Inisial. nama asli sebenarnya kan. Tapi inisial aja boleh ya? Oke, tolonglah, A. Kita tuh udah berteman udah lama. Aku udah kasih kamu kesempatan banyak banget. Aku berusaha untuk membantu kamu sebisa yang aku mampu, tapi kamu khianatin aku. Ya mau nggak mau aku udah seperti ini kan. Ternyata orang yang kamu zolimi bukan cuma aku, tapi banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk menjalankan ibadah dan mempercayakan ke kamu, tapi kamu lakukan dengan sangat tidak enak. Jadi tolong kalau mencari duit, kalau mau buruk mendingan maling-maling sekalian, tapi jangan menggunakan uang untuk ibadah. Kamu ulik-ulik seperti ini. Gitu. Mendingan ngerampok sekalian. Ya kalau benar itu, kalau mau jahat. Kalau benar terduga pelaku adalah inisial A yang pun kami ternyata kenal, kami juga sebagai teman mengingatkan. Ya semoga tentu saja bisa mengembalikan apa yang sudah menjadi hak para calon jamaah umroh. Karena itu yang mereka impikan pastinya ya. Setidaknya ada itikat baik, bertemulah baik-baik ya. Dan semoga buat siapapun yang ingin segera melaksanakan ibadah umroh bisa disegerakan, dimudahkan, dilancarkan ya. Amin, amin. Untuk bisa pergi ke tanah suci, termasuk juga Mbak Della. Tapi kalau misalnya uangnya nggak kembali gimana? Nggak tahu gimana ya. Kalau ngomong nggak ikhlas lah. Kan bukan uang kita ngumpulin sedikit demi sedikit dari jualan skincare ya, untung 1.000-2.000 perak, terus tiba-tiba udah terkumpul ya. Tiba-tiba ditipu ya. Nyesek juga karena niatnya buat ibadah sih. Kalau dibilang nggak ikhlas ya udah pasti nggak ikhlas, karena aku berusaha gimana pun juga kepengen duit itu balik, dan kalaupun uang aku balik, aku juga kepengen duit korban-korban yang lain itu bisa balik, karena itu kan uang untuk ibadah. Aku pengennya uang itu tetap ada supaya kita tetap bisa pakai untuk ibadah. Ya. Gitu. Mudah-mudahan ya Mbak Della dan juga Mas Arman semoga bisa menemukan titik tengahnya, titik terangnya seperti apa. Anggaplah ini sebagai sebuah cobaan dan juga ujian. Tapi kalau ngomongin soal cobaan dan juga ujian, kita tahu di La Puspita juga zaman dulu kan masih belum berhijab gitu, tawaran begitu banyak sekali. Tapi ini penasaran, ketika akhirnya berhijab, bagaimana dengan tawaran pekerjaan? Kita mau kasih lihat yang satu ini ya. Cerita di La Puspita, vakum dari sinetron hingga tawaran meski dibayar tunai. Apakah alasan Tunai kak, vakum? Tunai ya. tunai kak lumayan kak. Bikin clear Bikin liar. Bener sih. Gak apa-apa kalau mau nerima kan oke dong kalau pakai jilbab. Ditolak tuh kenapa? Karena gini, aku kan mulai syuting dari umur 20 tahun. Sampai sekarang umur 45 tahun, aku tuh tidak merasakan kehidupan yang sebenarnya. Tidak pernah merasakan peran sebagai seorang ibu, tidak pernah merasakan peran sebagai seorang istri, menikah tapi seperti bukan menikah. Terus waktu aku tuh bener-bener habis 18 jam itu di lokasi syuting. Ngerasain juga ya, Sky. Makanya kalau pengen rumah tangga utuh, kurang-kurangin ya, Sky. Oh gitu ya Mbak? Iya. Kalau Mas Arman lihat Mbak Della sekarang gak mau syuting, maksudnya banyak yang ditolak-tolakin. Gimana Mas Arman, seneng gak sebagai suami? Apa dilarang sama suami? Disuruh ngurangin memang. Lebih ke ngurangin aja sih sebetulnya. Karena kan udah hampir 20 tahun lebih kita jadi artis sinetron. Ya udah, maksudnya apalagi sih yang mau dicari? Iya kan aku juga bisa gitu sebenarnya. Ngapain kamu harus capek? Udah kamu diem-diem aja di rumah gitu. Ya kamu diem-diem aja di rumah, ya pasti diem kalau dibeginiin, kenapa gak diem? Capek juga kerja kan? Mbak Della bilang 25 tahun bekerja, kehilangan waktu seperti tidak menjadi diri sendiri, tidak menjadi seorang ibu, istri segala macam, kehilangan nilai-nilai dalam kehidupan secara maksimal. Ya. Ada penyesalan nggak? Pasti ada penyesalan, karena banyak hal yang tidak bisa kita ulang lagi. Aku kehilangan momen golden age-nya anak-anak aku kehilangan momen yang harusnya aku bisa menjadi, maaf ya,
peran seorang istri gitu. Jadi banyak hal yang tidak bisa diperbaiki karena tidak bisa terulang. Akhirnya harus memulai lagi semuanya dari nol gitu dengan keluarga yang kemasan terbaru. Makanya memang harus ada yang dikorbankan gitu. Apalagi sekarang udah 45 tahun. Capek kali ya sayang ya, duniawi terus kayaknya capek. Ya tetap sih perlu duniawi tapi nggak boleh terlalu ngoyo banget lah gitu. Apakan sekarang yang tadinya udah jadi impian aku sudah ada, rumah udah ada, paling nggak Semuanya kendaraan udah sudah lengkap lah ada ya, Kak. gitu. Suami tercinta ada. Alhamdulillah. Jadi lebih mencari ketenangan aja ya. Iya, Suami sekarang tercinta dan bertanggung jawab suami. Iya, Karena kan nyari duit kan nggak harus syuting aja kan. Aku bisa jualan online. Di rumah juga bisa, cuman foto-foto doang itu jadi duit. Iya, jualan gitu. Iya. Nyari uang gampang, nyari ketenangan yang sulit Nah, ya. iya, betul. Kita mau lihat sebuah artikel tentang pensiunnya seorang Della Puspita. Keharmonisan keluarga jadi dalih Della Puspita pensiun akting. Gimana tuh Kak? Setelah pensiun dari acting, dari dunia hiburan, kita bilang pensiun. Setuju mau dibilang pensiun atau mau koreksi? Mengurangi. Mengurangi, oke. Setelah mengurangi jadwal atau aktivitas di dunia hiburan, yang dirasa tuh apa sekarang? Perbedaannya? Pasti ada sesuatu yang hilang. Karena aku meniti karya itu benar-benar dari nol banget. Dari bayaran jadi figuran. Aku tuh ngalamin banget proses figuran casting yang sempat ditolak-tolak segala macem. Itu sekarang kan istilahnya tinggal hasilnya sebenarnya. Tapi mau nggak mau ya hidup kan tetap harus pilihan ya. Aku jadi kasih kesempatan kemarin. Udahlah lu puas-puasin kemarin. Udah kerja apa yang kamu mau. Udah dikasih sama Allah. Dan sekarang dia ngasih pengertian. Umur 45, 46 belum tentu masih hidup katanya gitu. Tapi Kak Della, Yes. ini sebenarnya buat Mas Arman sih sebenarnya, bukan Kak Della sih ya. Iya. Kalau suatu saat ada tawaran nih Mas Arman buat Kak Della, gede banget bayarannya dahsyat. Yang gimana saya? Satu episode itu bisa wow gitu. ya, Kira-kira gimana menurut Mas Arman? Ya kita lihat dulu ya, maksudnya dari skenario itu ada yang melanggar urusan agama nggak? Oh adegan-adegan. Lalu nggak ada yang ngapain kan duit nggak dibawa mati juga. Ya itu benar. Setuju Mbak. Duh best ini Mas suaminya best. Arman. Aman deh. Kalau udah gitu gak bisa Kalau ngomong. udah main sinetron atau main film itu kan pasti kan ada adegan-adegan yang sentuhan gitu ya. Peluk-pelukan ya. Peluk-pelukan, minimal ada peluk-pelukannya. Mas Tapi Arman. hebat Mas Arman ini statementnya. hebat dong. Iya. Hebat loh. Tapi buat aku Bikin secara GR, pribadi bikin ya, GR loh. Della Puspita ini juga hebat loh. Mas Arman, kebayang nggak 25 tahun Mbak Della ini bekerja di dunia hiburan. Ya. Sekarang dia menekan atau mengurangi, yang artinya sebetulnya tidak mudah juga bagi mereka yang terbiasa apalagi 25 tahun. Dedikasi sebagai seorang istri. Mas Arman melihat pengorbanan. Saya bilangnya pengorbanan ya. Iya, iya. Melihat pengorbanan Mbak Della itu seperti apa? Ya kalau ngeliat pengorbanan ini sih saya nggak tahu kayak gimana ya. Cuma yang jelas pengorbanan dia saya balas dengan ya semua kebaikan yang saya kasih gitu. Jadi saya balas semua pengorbanan dia, perhatian. Terus saya selalu ada buat dia. Apa yang dia mau selalu saya coba usahain ada. Pokoknya apapun itu selalu saya kasih yang terbaik lah. Karena saya mau ngebalas semua pengorbanan kan saya juga tahu kan. Iya. Dia selalu ada buat saya, terus juga dia coba merubah penampilannya, terus dia juga merubah ibadahnya gitu lah. Jadi saya balas, ya mungkin saya nggak bisa ngebalas sesuatu yang saya nggak mampu, tapi semua yang saya mampu pasti saya kasih. Wow. Udah, Kak Della, kan tadi Mas Arman ngizinin kalau bayarannya gede, udah aja perannya antagonis, komel aja. Guys, ada tisu nggak guys? Kenapa? Ada tisu nggak? Dewi Persik nangis. Kenapa? Jealous punya suami tanggung jawab. Tadi ini sekilas info, ini intermezzo aja. Jadi buat siapapun yang mau bertanggung jawab sepenuhnya sama Dewi Persik, dia akan mengurangi jadwal syuting. Dia bilang begitu. Bener ya Dewi. Tapi kan masalahnya nggak ketemu begitu. Ada lah, Ya insya Allah ada lah, kamu tuh jangan bilang nggak Ada. ketemu. Ada, Allah Ada, lagi on the way, mempersiapkan. on the way, Manusia tuh ya. diciptakan berpasang-pasangan. Tunggu aja dulu. Benar. Mau buru-buru aja sih. Aku juga setuju. Tapi buat seorang Della Puspita, suka duka rumah tangga tuh gimana? Ini baru kurang lebih 1 tahun lebih lah ya. Ya hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya. Suka dukanya ya adaptasi, udah pasti ya. Karena kan dulu-dulu kan aku lebih banyak di lokasi syuting nih, nggak ngerti laki kita kemana, mau ngapain, udah bukan kita nggak ngeliat ya. Kalau sekarang kan, iya, terus kita anytime kita bisa komunikasi, terus berusaha untuk dia mau kayak gimana nih, terus berusaha untuk menyambut. Kalau suami kerja, kalau dulu kita yang disambut ya, sekarang kita yang berusaha untuk menyambut dia. Nyaman mungkin di rumah ya. Makanya katanya dapurnya luas banget ya.
Kayak gimana sih, lihat dong. Gitu. Dapurnya luas banget. Ada nggak? Lihat dong dapurnya. Jadi itu rumah katanya 1000 meter persegi, 900 meter perseginya itu dapur sisanya. Emang suka masak di rumah? Suka masak ya, di dapurnya ya, itu dia. Oh, wow. Dapur dari Saudara Adela Puspita. Jadi ini untuk jualan online gitu, dapurnya besar Aku tuh banget. ada usaha catering ya sekarang. Oh, pantes. Sebenarnya tuh dari dulu kan aku nggak bisa masak, jadi berusaha untuk bikin dapur yang nyaman biar aku bisa masak, tapi sampai sekarang nggak bisa masak. Jadi yang masak siapa dong kalau punya usaha catering? Mamaku, Oh, dia juga yang masak. Iya, semoga lancar. catering itu ya. Amin, amin. Semoga rezekinya berlimpah dari dapur yang cantik ini supaya bisa kembali mengumpulkan uang untuk tentu saja memberangkatkan orang-orang tercinta untuk melaksanakan ibadah umroh. Catering dan skincare ya, itu promo. Catering dan skincare ya. Delpu skincare. Pertanyaannya cuma satu Mbak Adela. Yes. Overclaim nggak sih? Oh enggak dong. Sobat Ambiar, tapi kita juga berharap buat Sobat Ambiar di rumah tentu saja ikhlas dan juga kerelaan satu hal yang mungkin agak sedikit sulit ketika kita mengalami sebuah cobaan. Tapi begitu adalah bukti cinta dari Tuhan kepada kita agar kita jauh lebih kuat. Tapi kalau ngomongin soal cinta, kita juga punya sesuatu buat Sobat Ambiar. Ada namanya adalah Party of Love. Wow. Tanggal 15 Tanggal berapa Februari. itu? 15 Februari. Ada kita. Ada kita Paginya loh ada kita. guys. Paginya ada kita. Kita mau berbagi cinta buat Di mana? Sobat Ambiar di Sparks di Jakarta. Kita mau kasih lihat seperti apa ini dia. Oh di ini ya. Gak diajak. Party of Love di Trans Festival Sabtu 15 Februari mulai jam 7:30 malam, disiarkan langsung dari Senayan Park, Jakarta.